Sesawi Kur Yesus Channel renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, pada hari Sabtu pekan biasa ke-15 ini, sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dan belajar bersama. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari, sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, ini hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku, kita tentu tahu ada kata Mika, sahabatku. Dari mana asal kata Mika itu? Mika berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan singkatan dari pernyataan retorik yang berarti siapakah seperti Allah. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, seperti Amos, Mika merupakan nabi yang diutus Allah untuk membuka mata hati bangsa Israel atas realitas ketidakadilan sosial dalam masyarakat, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, jurang yang memisahkan orang kaya dan orang miskin telah sedemikian lebar dan besar. Sungguh ketidaksetaraan yang terlalu mencolok itu membuat orang kaya dapat memanipulasi dan memanfaatkan orang miskin sesuka hati mereka, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, dengan jaringan relasi yang mereka miliki, kaum kaya dapat berkomplot dengan birokrat untuk merampas dan menguasai ladang dan perumahan kaum miskin, sahabatku. Nah, sahabatku, Nabi Mika berteriak lantang dan menyerukan bahwa Allah mengutuk tindakan perampasan itu dan akan menegakkan keadilan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku, Yesus juga mengetahui bahwa orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu bersekongkol untuk menyingkirkan dia loh, sahabatku. Berbeda dengan Nabi Mika, misi Yesus tidak politis. Yesus tidak hendak menegakkan keadilan secara langsung dalam masyarakat, tetapi ia hendak meluruskan relasi spiritual
atau menjembatani jurang yang memisahkan manusia dengan Allah, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, jika relasi manusia dengan Allah beres, maka manusia dapat mewujudkan keadilan di muka bumi ini, sahabatku. Karena itulah Yesus tidak menghadapi ketidakadilan yang dideritanya di dunia ini secara konfrontatif, sahabatku. Sebaliknya, ia memberi contoh bahwa rantai kekerasan harus diputus melalui hukum kasih. Sahabatku, dimanapun Anda berada, jika kasih meraja, maka keadilan di dunia akan terwujud. Untuk itu, sebagai hamba Yahweh, sahabatku, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, ini sahabatku yang terkasih, penggalan ayat dalam firman Tuhan tadi. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Yesus tidak kalah, namun mengalah untuk menang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hukum kasih membuat kami berperilaku adil pada sesama. Jauhkanlah kami dari sikap balas dendam. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat kula muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, belajar, dan merefleksikan bersama. Sahabatku yang terkasih, ingat bahwa Yesus tidak kalah, namun mengalah untuk menang. Maka sahabatku, mari tegakkan hukum kasih dalam hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.